Warta Lisan Gereja Kristen Indonesia GKI Juwana, Minggu 31 Mei 2020. Selamat berjumpa dan selamat datang. Bapak, Ibu, saudara-saudari kekasih Tuhan, Majelis Jemaat GKI Juwana mengucapkan selamat berjumpa kembali dalam kebaktian Minggu Pentakosta secara online. Apabila Bapak, Ibu, saudara-saudari membutuhkan pelayanan dari GKI Juwana, kami mohon untuk menghubungi Majelis Jemaat. Buku nyanyian jemaat yang dipergunakan pada kebaktian hari ini menggunakan nyanyian dari Kidung Jemaat dan Nyanyikanlah Kidung Baru. Persembahan hari ini, persembahan yang dilaksanakan hari ini menggunakan 2 kotak persembahan masing-masing untuk dana gereja dan pagu polo serta 1 amplop Pentakosta. Khotbah kita pada hari ini menerima aliran hidup dari Roh yang akan dilayankan oleh Pendeta Robinson dengan bacaan pendukung berdasarkan leksionari yang dipergunakan GKI seperti terpampang dalam papan liturgi, yaitu bacaan Injil Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Hari ini gereja-gereja di seluruh dunia merayakan Pentakosta atau turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dijanjikan oleh Tuhan Yesus untuk menyertai kehidupan umatnya. Karena penyertaan Roh, kita kuat menjalani kehidupan. Karena Roh Kudus pula lah kita memiliki pengharapan baik di bumi maupun di surga. Selamat merayakan Pentakosta. Bapak, Ibu, saudara-saudari kasih Tuhan, kebaktian Minggu Pentakosta ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan pencipta langit dan bumi, yang kasih setianya untuk selama-lamanya. Terpujilah Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, sekarang dan sampai selama-lamanya.
sejahtera Tuhan beserta saudara. Dan menyertai saudara juga. Saudara kasih Tuhan, kita sebagai murid Kristus menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Aliran itu memenuhi kehidupan kita sebagai orang yang membuka hati bagi karyanya. Terbukanya hati menerima Roh Kudus adalah wujud respon terhadap sabda Tuhan Yesus yang menjanjikan Roh Kudus. Mari kita mengalami karyanya untuk mengalami pemulihan setiap hari, dan kita semakin dewasa di dalam Kristus. Kiranya kita sebagai murid Tuhan yang pada saat ini beribadah rindu mendapat berkat Tuhan. NKB 100 bait 1 dan 3. Ketika kita hidup dan kehidupan kita meluap-luap oleh karena kuat kuasa Roh Kudus yang senantiasa membimbing hidup kita di dunia ini. Meskipun demikian, kadangkala kita mengalami kelelahan, keletihan, kelesuan, sehingga kita hidup tidak bergairah lagi. Kita tidak mengandalkan Tuhan. Dan kita mengabaikan akan kuat kuasa Roh Kudus. Oleh karena itu, mari pada kesempatan ini kita berdoa mengaku dosa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa, kita naikkan doa secara pribadi, lepas pribadi. Akuilah akan keterbatasan kita yang hidup, yang kadangkala mengalami kelemahan, keletihan, kelesuan, bahkan tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa secara pribadi. Tuhan, inilah kami dalam keterbatasan hidup yang mengalami kelemahan,
dan jatuh dalam kuasa dosa, baik dalam hati kami, pikiran maupun perbuatan kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Ampunilah kami ya Tuhan, datanglah ya Roh Kudus. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kesegaran bagi kami yang haus karena berjalan di gurun kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kekuatan bagi jiwa kami yang lelah dan lemah. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Berikanlah kemampuan kepada kami agar bijaksana dalam menata kehidupan. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Datanglah ya Roh Kudus, bangkitkan kami, gerakan kami dan dukunglah kami menapaki perjalanan iman kami. Ya Roh Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Ampunilah kami manusia yang berdosa ini, dan layakkanlah kami mengalami karya-Mu, ya Roh Kudus. Kudus, penuhilah kami dengan aliran air-Mu. Ya, amin. Mari Bapak Ibu sekalian, kiranya kita semakin dikuatkan, diteguhkan dalam pimpinan kuat kuasa Roh Kudus. Roh Kudus tetap teguh, Kidung Jemaat 237. Bagi setiap kita yang mengaku dosa di hadapan Tuhan dengan tulus ikhlas, marilah kita hidup dengan mengingat firman-Nya dari Roma 8 ayat 14 yang menyaksikan semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Bersuka
indah ketika kita sebagai anak-anak Tuhan hidup dipimpin oleh Roh Allah. Kita hidup dalam damai sejahtera seorang dengan yang lain. Kiranya melalui itu semua kita dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan. Allah Bapa Tuhan, Kidung Jemaat 13 bait 1 sampai 3. Tiba saatnya bagi kita semua akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Kita mohon kekuatan dari Roh Kudus untuk menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus yang tinggal diam di dalam kami sungguh bersyukur atas kehidupan yang Engkau anugerahkan bagi kami hingga sampai saat ini. Kami boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Meskipun demikian Tuhan, dalam keterbatasan kami sebagai manusia yang Engkau kasihi, kadangkala kami merasa kelelahan, letih ketika menghadapi kenyataan hidup yang begitu berat kami hadapi. Namun demikian Tuhan, kami tetap bersyukur oleh karena kemurahan-Mu. Engkau begitu baik bagi kami, sehingga kami boleh dikuatkan oleh kuat kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk menghadapi segala macam rintangan, tantangan hidup yang ada di hadapan kami. Firman-Mu membuat kami dapat hidup di jalan yang benar. Pada kesempatan ini juga Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Kiranya kami memperoleh hikmat yang berasal daripada-Mu, ya Roh Kudus. Kiranya kami mampu mengerti akan kehendak Tuhan, sehingga kami dapat merenungkan dengan baik dan juga menghidupi akan firman Tuhan yang akan disampaikan pada saat ini. Bersabdalah ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu siap mendengarkannya.
Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami mohon. Amin. Dengarkanlah firman Tuhan menurut Injil Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang tak bercela hidupnya, yang hidup menurut sabda Tuhan. Berbahagialah yang memegang peringatan Tuhan dan yang mencari Tuhan dengan segenap hati. Bapak, Ibu, Saudara-saudari kasih Tuhan, siapakah dari antara kita yang tidak pernah merasakan lelah? Tentu kita semua pernah merasa lelah, atau dengan kata lain kita merasakan kepenatan, keletihan, kelesuan, tidak bertenaga. Mungkin anak-anak lelah setelah mereka bermain riang gembira dengan anak-anaknya. Orang tua lelah mengurus anaknya yang begitu aktifnya minta ampun. Apalagi bagi kita yang saat ini bergumul dengan COVID-19. Ada begitu banyak hal yang membuat kita merasa lelah. Perubahan demi perubahan dapat terjadi begitu cepat. Seakan-akan kita lelah, tidak sanggup lagi untuk mengikuti perubahan yang begitu cepat. Kalau kita mengingat pada awal Maret 2020 yang lalu, ketika pemerintah mengumumkan ada 2 kasus positif terinfeksi COVID-19 di Indonesia. Tentu pemerintah melakukan langkah-langkah untuk mengantisipasinya. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, sampai sekarang ada berbagai macam perubahan kebijakan yang begitu cepat. Ada begitu hal yang perlu diantisipasi oleh pemerintah, baik dari pusat sampai daerah. Apalagi sekarang ini ada wacana untuk melakukan new normal. Mungkin dari antara kita telah mengetahui, telah membaca informasi tentang pola hidup new normal. Tentu kebijakan apapun pasti ada resikonya. Kita harus siap untuk mengantisipasinya, bahkan membuat diri kita menjadi lelah. Apa penyebab rasa lelah yang ada dalam diri kita? Bisa jadi kelelahan terjadi secara fisik maupun psikis. Seorang yang bekerja berat, bekerja keras sedemikian rupa, berolahraga pasti akan mengalami kelelahan. Begitu juga ketika seseorang menghadapi beban kehidupan yang begitu berat. Mentalnya dihadapi dengan kenyataan hidup yang dipenuhi dengan pergumulan. Cepat atau lambat, orang yang mengalami itu akan kelelahan. Karena baik psikis maupun fisik saling mempengaruhi.
Ketika ada kelelahan fisik, seseorang bisa mengalami kelelahan psikis. Demikian juga sebaliknya. Ketika mengalami kelelahan psikis, maka fisiknya dapat juga dipengaruhi. Kalau kedua kelelahan ini tidak diantisipasi dengan sebaik mungkin, maka perjalanan hidup seseorang akan terasa semakin berat, semakin sulit untuk melangkah menghadapi kenyataan hidup yang ada di depan. Dalam bacaan kita Injil Yohanes 7 ayat 37 sampai 39, ketika Tuhan Yesus berada di Yerusalem untuk merayakan hari raya Pondok Daun, ia melihat kelelahan yang terjadi dalam suasana batin banyak orang. Mereka tampak lelah dengan berbagai macam kenyataan hidup yang mereka hadapi sehari-hari. Secara politis, mereka sedang tertindas. Dalam bidang keagamaan, mereka tertekan oleh berbagai macam ritual yang kaku, kering dan mengkungkung kehidupan umat Tuhan. Dalam kehidupan lainnya, mereka mengalami tekanan-tekanan yang begitu melelahkan. Ketika Tuhan Yesus melihat kelelahan dalam diri orang banyak pada saat itu, Tuhan Yesus menawarkan suatu kesegaran. Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Aliran air hidup yang ditawarkan oleh Tuhan Yesus ialah roh. Air digunakan secara simbolik dalam perjanjian lama untuk melambangkan pembersihan dan juga keselamatan. Dan di dalam pesta Pondok Daun saat itu, simbolisasi pembersihan itu diwujudkan oleh Tuhan Yesus. Di pesta yang dirayakan pada saat itu, Tuhan Yesus memberikan makna yang baru terhadap air, yaitu sebagai penghilang dahaga dan juga sebagai pemulih kehidupan sekaligus sumber kehidupan. Tanpa air, kehidupan akan sirna di muka bumi ini. Pengharapan umat akan air terpenuhi dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Semua orang yang haus diundang datang kepada Yesus. Mereka akan menerima aliran air hidup dari roh itu. Mereka dipanggil oleh Tuhan supaya tetap berkarya dalam kehidupan di dunia ini. Dengan adanya kesadaran seperti itu, umat Tuhan dipanggil untuk menjalankan tugas dan panggilannya dengan merdeka. Tidak lagi ditekan, tidak lagi merasa khawatir dan juga kelelahan. Kekuatan yang memerdekakan itu mereka peroleh pada peristiwa Pentakosta. Pada momen Pentakosta itulah mereka mendapatkan semangat yang baru. Mereka menceritakan kabar sukacita kepada banyak orang. Mereka menceritakan pengalaman spiritualitas hidup ketika mereka hidup di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kita juga perlu mengetahui semangat Pentakosta di kalangan umat perjanjian lama, artinya hari ke-50 yang dirayakan 7 minggu setelah panen. Pentakosta ada kaitannya dengan pesta syukur panen. Untuk itulah kita GKI Juwana menghias gedung gereja dengan hasil panen. Kita saat ini merayakan Pentakosta, mengingat akan karya Tuhan
bagi kita semua yang telah memberikan kehidupan dengan hasil-hasil panen, dengan hasil-hasil karya yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada sayur mayur, ada buah-buahan, dan ada hasil karya yang dipersembahkan oleh anggota jemaat. Mengapa hasil panen, hasil karya dipersembahkan di rumah Tuhan? Karena kita meyakini ketika kita bisa memanen hasil tanaman, ketika kita bisa menghasilkan suatu karya, itu karena pertolongan Tuhan dalam hidup dan kehidupan kita. Tuhan menuntun, Tuhan memberikan kekuatan ketika kita mengalami kelelahan hidup, sehingga kita mampu untuk mengolah tanah, kita merawat tanaman, kita bisa berkarya, kita bisa bekerja, melakukan pekerjaan sebaik mungkin. Itu karena Tuhan. Tuhan yang memberikan hujan kepada kita semua. Bahkan sampai di penghujung bulan Mei ini kita merasakan sejuknya air hujan bagi kita sekalian. Tuhan juga memperlengkapi kita. Tuhan juga menuntun kita, memberikan yang terbaik di dalam setiap karya pekerjaan yang kita tekuni. Maka dari itu sudah sepantasnya kita mempunyai semangat untuk mengucap syukur kepada Tuhan atas kekuatan yang diberikan roh dalam diri kita. Yang jadi pergumulan adalah apakah kita sebagai murid Tuhan menyadari ada kekuatan yang maha dahsyat dalam diri kita. Apakah kita merasakan aliran-aliran air hidup dari roh itu, sehingga memampukan kita untuk mengucap syukur atas kekuatan yang Tuhan anugerahkan. Di tengah-tengah kehidupan yang membuat kita merasa kelelahan hidup, marilah kita mengosongkan diri. Kita buka diri kita untuk menerima aliran-aliran air hidup dari roh itu. Roh yang memulihkan kehidupan, roh yang menguatkan kita untuk menghadapi kenyataan hidup yang ada di hadapan kita. Tuhan melindungi dan memberkati kita. Amin.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan sambil mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara, di bawah permintaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat. Kita berdoa. Allah, Sang Sumber kekuatan yang memampukan kami untuk menyikapi dan menghadapi berbagai macam pergumulan hidup. Kami bersyukur oleh karena kebaikan-Mu yang senantiasa menyertai kami hingga sampai saat ini kami boleh ada di dunia ini, boleh bergumul dan berjuang menghadapi kenyataan hidup yang ada di dunia ini. Kami berharap Tuhan Engkau juga memberikan kekuatan bagi kami ketika kami mengalami kelelahan. Kami juga berdoa bagi mereka yang mengalami kelemahan tubuh. Engkau jamah, Engkau pulihkan, Engkau berikan kasih setia bagi mereka yang tetap berpengharapan untuk memperoleh pemulihan yang berasal daripada Tuhan. Kami juga berdoa bagi hidup dan kehidupan jemaat GKI Juwana yang Tuhan kasihi, baik anggota majelis jemaat, pengurus badan pelayanan, komisi, maupun panitia Paskah yang Tuhan kasihi. Kiranya Tuhan berikan hikmat bagi mereka bersama dengan anggota jemaat dan simpatisan untuk terus-menerus mengembangkan kehidupan pelayanan pertumbuhan jemaat GKI Juwana. Kami berdoa bagi pelayanan anak, baik badan pelayanan PPA maupun badan pelayanan PAUD yang Tuhan percayakan di GKI Juwana. Kiranya badan pelayanan ini dapat berkembang, bertumbuh dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Kiranya Engkau perlengkapi setiap kebutuhan yang ada. Kiranya kami juga dapat mampu untuk menjaga jejaring dengan pihak-pihak yang mendukung pelayanan anak yang Tuhan kasihi. Kami juga berharap Tuhan untuk renovasi ruang kegiatan pelayanan yang pada saat ini berhenti, namun kami berharap kiranya akan kembali dilanjutkan sedemikian rupa sehingga ruang renovasi kegiatan pelayanan dapat berjalan sehingga pada waktunya dapat diwujudkan dengan baik. Tuhan, kami berharap kiranya pada masa pandemi sekarang ini ibadah online dapat dilakukan. Engkau perlengkapi setiap kekurangan-kekurangan yang ada. Begitu juga bagi mereka yang tidak mampu untuk ibadah online karena keterbatasan teknologi. Namun biarlah cara-cara yang Tuhan berikan dapat menjangkau mereka sehingga mereka tetap memuji dan memuliakan nama-Mu. Tolonglah hamba-hamba-Mu yang dapat melayani umat Tuhan di masa pandemi COVID-19 ini. Kami juga berharap untuk wacana new normal dapat berjalan dengan baik. Kiranya baik pemerintah, masyarakat, tokoh-tokoh agama dan lain sebagainya dapat bersatu hati meskipun berbeda-beda sudut pandang satu dengan yang lainnya, namun kiranya apa yang kami lakukan ini boleh membangun bangsa dan negara Indonesia. Kami berdoa biarlah perekonomian bangsa Indonesia dapat bangkit. Orang-orang yang kehilangan pekerjaan atau mereka yang tidak memiliki
penghasilan karena dampak pandemi ini boleh kembali untuk berjuang, bergumul bersama, mendapatkan kekuatan dari Roh-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi para medis dan semua petugas dalam menghadapi pasien yang sakit, baik terinfeksi maupun tidak. Berikan kekuatan bagi mereka, roh hikmat, kekuatan dari Tuhan ada pada mereka sehingga mereka dapat melayani dengan baik. Begitu juga dengan anggota keluarga yang mendukung pelayanan kesehatan bagi mereka. Kami juga berdoa bagi aparat keamanan, TNI, Polri maupun komunitas-komunitas lainnya supaya dapat menjaga keamanan bangsa dan negara Indonesia. Kiranya damai sejahtera Allah menaungi bangsa dan negara Indonesia sampai ke daerah-daerah di pelosok Indonesia ini. Kami berharap kiranya pemerintah beserta jajarannya dapat berpikir, dapat mengembangkan kebijakan-kebijakan yang ada untuk melawan pandemi COVID-19 ini. Kiranya Tuhan menganugerahkan hikmat terlebih lagi di tengah-tengah kemajemukan masyarakat Indonesia yang Tuhan kasihi. Tuhan tolong berkati kami juga Tuhan di dalam setiap usaha, karya yang kami lakukan, kiranya dapat membangun bangsa dan negara Indonesia ini lebih baik lagi. Kami serahkan doa syafaat ini ke dalam kuasa kasih-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa, Bapa kami. Marilah kita membawa persembahan dengan hati yang bersyukur sambil mengingat firman-Nya. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia.
Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mazmur 107 ayat 21 sampai 22. Untuk mengiringi persembahan kita pujikan dari Kidung Jemaat 289. Tuhan pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kau mencurahkan Roh Kudus dengan segala yang perlu. Hidup kuasa kasih-Mu Engkau beri. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan terus mengasihi dan Tuhan terus peduli akan kami. Tuhan, pada saat ini kami berikan persembahan, biar persembahan terkumpul saat ini Tuhan dapat kuduskan dan dapat terima. Tolong ya Tuhan, mampukan masjid jemaat bersama dengan anggota jemaat dalam mengulangnya. Tuhan, kami kembali mengucap syukur atas kasih-Mu. Tuhan telah mengizinkan kami untuk kami menerima akan air Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, ampuni kami bila ketika kami menerimanya, kami masih belum dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Kami masih belum dapat mengalirkan air kesegaran bagi orang-orang di sekitar kami. Ampunilah kami ya Tuhan. Tapi kami terus berdoa dan memohon kepada Engkau, kiranya Tuhan terus mampukan kami. Jadikanlah kami semua ya Tuhan saksi-Mu dimanapun Tuhan menempatkan kami. Mampukan kami dan berkatilah kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Apinya berkobar dalam hatiku,
saudara-saudari kasih Tuhan, marilah kita mengarahkan hati kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, Syukur kepada Allah, terpujilah Tuhan, kini dan selamanya. dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah meneguhkan jalanmu dengan kasih karunia yang tidak berkesudahan. Kiranya Roh Kudus mengisi hari-hari kehidupanmu dengan aliran airnya yang berlimpah. Amin.